Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Dili. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas networking pada VirtualBox. Nah, di sini ada beberapa yang harus kita bahas, terutama reset MAC address, network, mode NAT, PS NAT network, dan lain-lain. Nah, di sini kenapa sih kita harus melakukan reset MAC address? Nah, misalkan di sini kita mempunyai virtual machine yang ingin terhubung ke internet dan virtual machine yang ingin terhubung ke komputer dan virtual machine ingin terhubung ke virtual machine. Nah, untuk terjadinya networking itu MAC address-nya tidak boleh sama seperti ini ya. Kita masuk ke VirtualBox-nya. Nah, di sini ada 3 server ya, atau 3 Ubuntu yang sudah saya clone. Nah, sumbernya dari Ubuntu server 2 ini, lalu saya clone menjadi 2 ya. Ada Ubuntu server 2 clone dan Ubuntu 2 server clone. Nah, di sini memiliki MAC address yang sama. Kita coba cek dulu di sumbernya MAC address-nya berapa. Nah, untuk cara membukanya yaitu cara mengetahuinya, klik di sini lalu bagian setting ke network. Nah, di sini ada MAC address-nya. MAC address-nya itu adalah 0800.279.330 DD. Nah, patokannya kita ada di DD ini ya. Ingat-ingat. Nah, karena ini hasil clone, pasti MAC address-nya pasti sama. Nah, sedangkan untuk terjadinya networking itu MAC address-nya harus berbeda. Nah, bisa lihat sendiri di sini DD dan di sini juga DD. Nah, kita akan reset MAC address-nya gimana sih? Nah, reset MAC address-nya itu kan di sini ada gambar bulat. Nah, di sini kalian bisa klik aja. Nah, lalu otomatis akan berubah dari tadinya DD jadi D4. Lalu kita klik OK. Nah, di sini juga kita rubah dari yang DD. Nah, dari yang DD kita ubah atau reset MAC address-nya. Nah, jadi C8. Nah, untuk pembahasan reset MAC address seperti itu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, pada pembahasan kali ini kita akan membahas network mode NAT. Nah, di dalam gambar ini saya akan menjelaskan kepanjangan dari NAT itu apa. Nah, NAT itu ada singkatan dari Network Address Translate, sebagaimana digunakan untuk mentranslatekan IP public ke IP privat, atau sebaliknya dari IP privat ke IP public. Nah, artinya dengan NAT ini IP privat dari virtual machine itu akan diterjemahkan ke IP public dari internet yang terhubung ke laptop. Oke, sebagai contoh, kita mempunyai IP privat ya, misalkan Ubuntu IP privat. Nah, lalu akan diterjemahkan ke IP public, yaitu WiFi saya Infinix-Hot 50 Pro Plus. Nah, jadi dapat kita simpulkan dalam bahasa gampangnya, NAT pada virtual machine ini atau VM digunakan untuk menghubungkan virtual machine ke internet. Oke, langsung saja kita akan prakteknya. Nah, sebelumnya teman-teman, kalau ingin mempraktekkan network ini harus VirtualBox yang versi lama ya, atau yang 6.1. Oke, caranya yaitu kita masuk ke Chrome ya, ini, lalu kita ketik VirtualBox 6.1. Nah, yang ini ya teman-teman. Nah, kalian kalau saya menggunakan Windows bisa yang Windows ya. Kalau yang macOS bisa yang macOS, itu sesuaikan saja. Nah, tetapi saya di sini akan mencoba dengan menggunakan VirtualBox versi 7.1. Apakah akan berhasil atau tidak? Setelah saya tadi mencoba ternyata berhasil teman-teman. Oke, lalu kita akan praktekkan lagi ya. Nah, di sini kita masuk dulu. Nah,
Nah, di sini kita akan mencoba ping ke Google dengan mengetikkan perintah ping. Nah, kalau misalkan server ini tidak dapat diakses internet dari NAT-nya, harusnya dia timeout. Kalau misalkan dapat, akan menampilkan output replay from. Nah, oke, saya lupa. Nah, di sini pastikan ya kita masuk ke netbox dan ininya sudah NAT. Oke, kita langsung. Nah, kita ping. Nah, di sini bisa dilihat sendiri statusnya sudah output replay from ya dengan 60 bits. Nah, lalu kita akan cek nih IP address pada virtual machine ini berapa dan IP mana yang akan diterjemahkan IP publik pada virtual machine ini. Oke, nah kalau teman-teman ini misalkan terjadi terus pesan ini, caranya yaitu control check. Oke, nah lalu kita akan cek IP address ya perintahnya. Nah, di sini bisa dilihat sendiri, di sini ada dua versi ya. Ada yang versi IP address yang LO dan IP address yang NEP0S3. Nah, di sini IP yang LO ini adalah IP privatnya dan IP NEP0S3 ini adalah IP publiknya ya. Nah, jadi IP pada ENP0S3 ini diterjemahkan IP publik pada internet yang terhubung oleh laptop. Nah, misalkan seperti ini teman-teman. Nah, di sini terdapat bus OS atau virtual machine-nya ya yang terhubung menggunakan hidden interface. Hidden interface ini adalah interface yang tersembunyi atau interface yang gak jelas ya. Nah, yang terhubung ke host OS atau laptop saya. Nah, seperti itu. Jadi kalau IP-nya sama dengan ENP0S3 ini, seharusnya host OS ini ya kita akan buktikan host OS kita buka dulu ke control panel. Nah, oke. Nah, kalau OS-nya itu sama, itu akan mendapatkan jalur komunikasi atau ping ke Ubuntu server ya. Nah, di sini bisa lihat sendiri. Ternyata, nah, bisa dilihat sendiri ini untuk Ethernet 3-nya jelas berbeda IP address-nya. Cara melihatnya yaitu details. Nah, di sini beda dengan IP yang sudah tadi saya lihatkan ya. Ini IP address-nya yaitu 192.168.1.2. Jadi tidak bisa berkomunikasi, teman-teman. Nah, karena Ubuntu servernya itu terhubung ke hidden interface ya. Nah, si ininya terhubung ke hidden interface yang membuat IP pada interface host OS tidak sama dengan IP pada virtual machine. Nah, cara terbuktinya kita misalkan pergi ke CMD. Nah, kita pergi ke command prompt, lalu kita ketikkan ping yang IP yang ada di sini yaitu 10.0.2.15. Oke. Ini pasti tidak bisa terhubung karena
Karena seperti yang sudah tadi saya jelaskan, kalau IP-nya sama dengan ENP0S3, seharusnya host OS-nya bisa mendapatkan jalur komunikasi atau ping ke Ubuntu server. Seperti itu. Nah, kita akan mencoba ping. Kita lihat, oke. Nah, ini tidak akan berhasil ya, atau page update. Nah, request timeout. Ini tidak terjadi pingin ya, seperti itu. Nah, itu pembahasan untuk NAT. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas NAT PS NAT network. Nah seperti gambar yang sudah saya tampilkan ini adalah gambaran NAT. Gambaran NAT biasa ini adalah ketika virtual machine ini, untuk NAT biasa ini langsung terhubung menggunakan hidden interface ke host OS langsung. Nah, jadi yang terjadi itu IP address-nya sama kepada virtual machine 1 dan virtual machine yang kedua ini. Seperti gambar yang saya sudah tampilkan, ini IP address-nya sama, yaitu 10.0.2.15. Begitupun dengan IP yang virtual machine yang di bawah sama ya, seperti itu. Nah, untuk NAT network ini berbeda, karena yang menjadi membedakan itu di NAT network itu tidak langsung terhubung ke host OS menggunakan hidden interface. Itu menggunakan Nah, kalau NAT network itu menggunakan terlebih dahulu yaitu switch virtual, karena ini tidak terlihat. Nah, jadi dengan adanya switch ini, jadi virtual machine ini tidak langsung terhubung ke host OS, tetapi di switch dulu. Nah, yang terjadi adalah kepada virtual machine ini akan terjadi perbedaan IP address ya, yaitu kalau di sini mah untuk virtual machine yang pertama itu .15 ya, kalau di sini .7. Nah, kalau IP address yang berbeda itu bisa berkomunikasi ya. Kalau IP address yang sama itu tidak akan bisa komunikasi. Oke. Nah, kita akan coba buka ke virtual box-nya. Ya, di sini saya akan membuka Ubuntu Server 2 ya, sumber dari Ubuntu yang sudah saya clone. Oke, ini saya sudah buka. Lalu di sini kita lihat dulu apakah sudah NAT. Oke, kita jalankan dulu yang ini. Nah, kita akan melihat apakah Ubuntu Server 2 dengan Ubuntu Clone Server 2 ini sama IP address-nya, apakah tidak. Proses ininya, prepare-nya cukup lama ya, tapi tidak memakan waktu lebih lama. Tunggu aja. Nah, kita akan cek dulu yang ini, kita lihat. Nah, ini saya sudah mengecek IP address-nya, bahwa IP address yang di sini adalah yang ENP0S3-nya itu adalah 10.0.2.15. Itu untuk Ubuntu Server 2. Nah, untuk server yang clone-nya kita akan cek. Nah, kita masukkan dulu kode loginnya. Oke,
kita akan bandingkannya teman-teman. Nah, kita akan coba lihat yang ini titik 15 ya. Ingat, kalau yang ini bentar. Maaf, salah. Nah, kita akan cek IP address-nya. Nah, ternyata sama ya teman-teman. Di sini untuk Ubuntu server 2 clone itu 10.0.2.15 dan untuk Ubuntu yang sumbernya itu sama titik 15 juga. Nah, teman-teman, seperti itu untuk pembahasan NAT PS NAT Network. Untuk materi selanjutnya, konfigurasi akan dibahas pada video selanjutnya. Oke, masuk pada pembahasan keempat, kita akan membahas praktek NAT Network. Nah, langsung saja kita masuk ke VirtualBox. VirtualBox-nya teman-teman harus yang versi 6.1. Nah, di sini ke file, reference. Nah, di sini kalau yang versi 7 itu tidak ada networknya. Kalau yang 6.1 itu ada. Nah, kalian di sini kalau belum terdapat networknya, kita buat NAT networknya ya. Nah, seperti ini. Karena saya sudah membuat, kita di sini hapus saja. Oke, di sini oke. Nah, lalu kita buka Ubuntu-nya, Ubuntu 1. Nah, di sini setting networknya, jadi adapter satunya dari tadinya NAT ke NAT network. Oke, sama namanya harus NAT network. Oke. Di sini juga sama Ubuntu clone kita buka, harus NAT network. Oke. Di sini buka dua-duanya. Di sini cukup lama, jadi saya akan skip terlebih dahulu. Oke, kalian langsung saja masuk ke Ubuntu server dan Ubuntu clone-nya. Kita masuk ke Ubuntu servernya, kita loginkan dulu tjkt2. Di sini jika IP address-nya berbeda atau sama, kalian bisa langsung ping. Kalau berbeda kalian bisa langsung ping, kalau sama kalian harus remove dulu IP address-nya. Oke, langsung saja kita ketikkan sudo dhc client -r env0s3 IP. Kita lihat. Nah, di sini IP address-nya sudah di remove. Oke, kita akan mencoba kembali meminta IP address-nya. Sudo dhc env0s3. Oke, kita cek IP A. Nah, di sini terdapat yaitu titik 5 ya, 10.0.2.5. Oke, kita ke Ubuntu clone. Kita cek. Nah, kalau sudah berbeda, kita langsung saja mencoba ngeping dari Ubuntu server ke Ubuntu clone, ping 10.0.2.15 L teman-teman. Dan untuk Ubuntu clone kita ping ke Ubuntu server 10.0.2.5.
Nah, TTL. Jadi seperti itu untuk cara ya cek kliennya, teman-teman. Terima kasih. Oke, pada pembahasan selanjutnya kita akan membahas bridge network. Nah, bridge ini adalah pengertiannya, jadi virtual machine ini Ubuntu bisa langsung terhubung kepada internet di laptop kita. Jadi itu untuk pengertian singkat bridge ya. Nah, jadi saya ulangi, jadi virtual machine yang ada di VirtualBox ini bisa langsung terhubung ke internet host OS yang sedang terhubung di laptop kalian. Seperti itu. Nah, langsung saja kita di sini ke setting. Kita buka network, kita di sini bridge adapter ya. Nah, untuk WiFi yang sedang digunakan saya adalah yang ini. Kita bisa cek Windows F, enter. Nah, ini saya menggunakan Oppo. WiFi-nya yaitu Oppo A60. Nah, ini untuk tipenya yaitu Intel yang ini. Nah, lalu kita sambungkan yang sesuai tadi saya lihatkan. Lalu di sini oke. Nah, kalian start. Nah, di sini bridge otomatis memberikan IP address yang sesuai dengan WiFi yang tersambung kepada host OS kita. Kalau tadi kita NAT network itu IP-nya random, nggak tahu IP dari mana, itu jelas-jelas IP yang diberikan oleh DHCP. Kalau sekarang ini pasti teratur. Kita akan cek IP untuk yang Oppo ini. Untuk networknya adalah 110.214.175.x ya. Itu untuk networknya. Nah, di sini menunggu karena loadingnya. Oke, tunggu saja hanya sebentar. Nah, kalau kita login, oke. Udah, lalu kita cek IPA. Nah, di sini sudah terbukti IP address-nya yaitu 10.214.175.138. Nah, itu sama seperti WiFi yang terhubung ke host OS. Seharusnya ini bisa ping dulu ya. Ping 888. Nah, sudah. Jadi seperti itu untuk pembahasan bridge network. Oke, kita lanjut ke materi host only network. Nah, untuk pengertian singkatnya, host only network ini jika kalian misalkan menggunakan NAT network dan bridge itu terhubung ke hidden interface. Nah, kalau host only adapter ini melewati host OS interface seperti itu. Nah, jadi host only ini virtual machine dengan host OS kita mendapatkan IP yang sama. Jadi keduanya dapat berkomunikasi, bisa saling ngeping. Ya, itu untuk pengertian singkat host only adapter. Nah, kita cek IP address-nya. Nah, kita cek di sini VirtualBox host only network. Di sini kita mendapatkan IP address 192.168.56.1. Nah, jika kalian menggunakan Linux biasanya tampilan seperti ini tidak ada. Nah, caranya itu kalian membuat manual, yaitu host network manager. Nah, kalian bisa langsung create. Oke. Nah, kita langsung saja masuk ke Ubuntu-nya. Jangan lupa networknya kita rubah ke host only ya, seperti itu. Oke, kita masuk ke Ubuntu-nya. Nah, kita di sini mencoba remove dulu IP sebelumnya, yaitu dengan mengetikkan sudo dhcp
client -r env0s3 seperti itu. Oke. Nah, kita akan cek apakah sudah remove. Oke. IP address bisa dilihat sendiri sudah tidak ada. Nah, cara memintanya kembali yaitu kita hapus -r-nya saja. Klik, kita cek IVA. Nah, sudah ada teman-teman. Kita sudah sejaringan atau satu IP address sama host OS yang kita miliki. Nah, 192.168.56.x ya. Itu untuk networknya, dan kita lihat sama ya teman-teman. Nah, cara ngeceknya yaitu kalau kita ping nih 192.168.56.1 ya untuk IP address yang di host itu ya. Ini pasti TTL teman-teman, seperti itu. Kita cek untuk di CMD ya. Kita akan ngeping nih dari host OS kita ke Ubuntu. Kita ping 192.168.56.107 kalau nggak salah. Kita lihat terlebih dahulu. Right. Nah, kita 107 ya. Oke, di sini TTL itu untuk host only network. Nah, jika kalian misalkan dari Ubuntu tidak bisa ngeping ke host OS, berarti itu ada firewall. Jadi ping dari Ubuntu dari virtual machine itu tidak bisa ngeping ke host OS karena terhalang oleh firewall. Seperti itu. Nah, nanti kita akan bahas firewall di video selanjutnya. Oke, video selanjutnya kita berada di disable window firewall. Nah, kita akan mencoba mematikan firewall di host OS kita ya. Nah, kalian ketikkan di sini firewall. Oke, nah di sini saya lupa ya, kemarin habis praktek tidak mematikan firewallnya. Nah, kalian bisa, kalau di defaultnya kan ini masih connected nih. Kalian matikan saja. Cara matikannya di sini ke turun Windows. Nah, di sini bisa di-on-kan. Nah, seperti itu ya untuk disable window firewall. Nah, karena saya di video sebelumnya sudah berhasil dari ping virtual machine ke ping host OS ke virtual machine, jadi tidak usah dijelaskan lagi. Nah, di sini saya aktifkan saja karena ini bahaya. Oke. Nah, seperti itu. Terima kasih. Oke, masuk pada pembahasan internal network part 1. Oke, nah langsung saja kita masuk ke part 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan gambaran terlebih dahulu internal network itu seperti apa. Nah, internal network singkatnya yaitu untuk menghubungkan virtual mesin tanpa berurusan dengan host OS. Jadi, di sini misalkan Ubuntu 1, Ubuntu 2 bisa saling berkomunikasi karena Ubuntu 1 menggunakan internal network dan Ubuntu 2 menggunakan internal network. Oke, seperti itu. Kita langsung saja praktek. Nah, di sini kita masih menggunakan network host only, kita ganti ke internal network. Oke. Di sini juga Ubuntu clone kita ganti jadi internal network. Nah, di sini syarat untuk bisa saling berkomunikasi itu namanya harus sama. Kalau tidak sama itu tidak bisa terjadi komunikasi. Di sini kita masukkan name-nya internal 1. Oke. Untuk Ubuntu clone, nah, oke, di sini saya shutdown dulu ya. Oke. Dan di sini juga kasih nama internal 1. Nah, seperti itu. Nah, kita akan buka dua-duanya, Ubuntu 1 dan Ubuntu clone.
Nah. Oke, untuk loginnya seperti ini. Nah, kita tunggu ya. Nah, biasanya untuk login dengan menggunakan internal network itu virtual mesinnya akan nge-stuck. Jadi tidak akan ada tampilan. Nah, nanti seperti ini ya. Nanti akan menunggu terlebih dahulu jika kita menggunakan internal network, karena dia bingung IP-nya mencari kemana, karena kita internal network yaitu tidak ada DHCP-nya. Nah, bisa dilihat sendiri. Nah, kita buka yang ini. Nah, jadi di sini menunggu IP address yang dikasih dari DHCP-nya gitu. Nah, maka dari itu kita akan ganti dulu internal network-nya ke menu yang lainnya. Nah, seperti ini. Nah, ada tampilan merah seperti ini. Ini tandanya mencari IP address. Nah, jadi kita akan shutdown dua-duanya. Kita akan ganti networknya ke bridge adapter aja. Oke. Ubuntu 2 juga sama. Oke. Nah, jadi di sini untuk IP address-nya kita dilakukan secara statik, tidak DHCP. Nah, untuk loginnya lama ya, saya akan skip. Oke, setelah proses login kita akan coba dulu ya, login terlebih dahulu, karena sebelumnya saya coba-coba itu gagal. Ternyata itu masalahnya ada di perintahnya. Oke, kita login dulu. Kita menggunakan Ubuntu dan Ubuntu clone. Nah, oke, sabar. Nah, di sini Ubuntu sudah menampilkan untuk tampilan loginnya seperti ini. Kita login. Oke, bentar. Oke, TKT 2. Passwordnya 123. Nah, kita masuk dulu ke mode root, yaitu menggunakan perintah sudoku, lalu kita masukkan passwordnya. Oke. Nah, kalau sudah di mode root, nah kemarin itu salah saya ada di, kita ketikkan perintah nano /etc /netplan /00/install strip installer maksudnya .yml. Nah, di sini kan tidak ada tampilan outputnya. Nah, maka saya akan menggunakan perintah yang ini. Kita akan cek terlebih dahulu ls strip etc /netplan. Nah, saya akan menggunakan perintah yang 50 strip cloud strip init
YAML. Nah, seperti itu. Kita ganti yang ini. strip cloud. Nah, di sini kalian Ctrl C saja untuk mengklik yes ya. Di sini ada tampilan output ketika kalian mengetikkan perintah yang tadi kita ketikkan ya, yaitu nano /etc /netplan /50 strip cloud strip init.yml. Nah, di sini kalian akan ketemu DHCP 4. Nah, yang tadinya true ini ya. Nah, kita ubah jadi 0. Artinya apa? Artinya kita akan mengkonfigurasi IP address secara statik. Kalau 0, kalau true itu secara otomatis. Oke. Nah, di sini saya sedikit typo. Di sini addresses D-nya 2 ya. Oke. Kita Ctrl O, enter Ctrl X. Oke. Di sini kita jalankan sudo netplan play. Oke. Jangan khawatir, di sini warning itu tandanya permission ya. Oke, kita cek IPA. Nah, sudah berubah ya. Untuk Ubuntu itu 1.2. Oke. Lalu kita pindah ke Ubuntu Clone. Nah, di sini kalian ketikkan perintahnya nano. Oh ya, pertama-tama login ya, karena saya sudah login. Pertama-tama kalian login, lalu masuk ke mode root, yaitu caranya sudo su. Itu di mode home ya. Nah, ini karena saya sudah masuk ke mode root, lalu kita ketikkan aja nano /etc /netplan 50. Nah, seperti ini. Oke. Kenapa saya menggunakan yang 50 ini? Karena saya tidak bisa menggunakan yang 00 strip installer. Jadi saya menggunakan yang 50 ini. Ya. Oke. Nah, di sini kita rubah dulu ke 0 untuk mode statik ya. Nah, di sini kalian ketikkan address ya. Oke. Kita ketikkan 192.168.1.3/24. Nah, kita Ctrl O, enter Ctrl X. Lalu kita jalankan dengan perintah sudo netplan apply. Oke, nah kita cek IPA. Oke, sudah berubah ya. Nah, selanjutnya kita akan mengecek nih, Ubuntu dengan Ubuntu Clone ini harus bisa saling berkomunikasi. Caranya itu kita masuk ke VirtualBox terlebih dahulu. Oke, di sini bisa di shutdown ya, shutdown kedua-duanya Ubuntu dan Ubuntu Clone. Nah, di sini kalian rubah networknya. Ini asalnya ke bridge, karena tujuan bridge ini kita untuk mengkonfigurasi IP address-nya secara statik. Nah, untuk cara berkomunikasi antara Ubuntu dengan Ubuntu Clone itu kalian harus menggunakan network, internal network dengan nama yang sama. Itu syaratnya. Oke, kita klik di sini juga rubah jadi internal network. Oke. Nah, kita jalankan kedua-duanya ya. Di sini Ubuntu kita jalankan, bentar load.
Nah, lalu Ubuntu clone juga kita akan jalankan. Oke. Nah, untuk proses loginnya lama ya, jadi saya akan skip. Oke teman-teman, di sini proses login sudah muncul ya. Oke, untuk part 2-nya ini kita akan mengecek nih dari Ubuntu ke Ubuntu clone itu bisa saling berkomunikasi. Nah, di sini kita akan ketikkan IVA untuk melihat IP address-nya sudah terkonfigurasi apa belum. Nah, di sini udah. Untuk Ubuntu itu IP-nya 1.2. Dan untuk Ubuntu clone kita ketikkan IVA itu 1.3. Oke, kita akan mencoba dari Ubuntu ngeping ke Ubuntu clone. Kita ping 192.168.1.3. Nah, di sini sudah TTL. Oke, di sini kita dari Ubuntu clone ke Ubuntu. Kita berhentikan dulu, oke. Nah, di sini kita akan ngeping 192.168.1.2. Oke. Nah, sudah TTL. Jadi itu untuk materi internal network. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.